Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sholatul jamaah, sholat berjamaah itu afdalu min sholatil fardhi, lebih afdal, lebih utama ketimbang melaksanakan sholat secara sendirian. Bisab'in wa isyrina darajatan, dengan selisih 27 derajat. Mestinya tidak meninggalkan sholat dengan cara berjamaah, tetapi akan mendapatkan tambahan lagi pahalanya ketika kita melaksanakan sholat jamaahnya di tempat yang paling mulia dan seterusnya. Hadis dari Abdullah juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu tidak bisa wa isrina darajatan, tapi bi khamsin wa isrina juz'an. Sholat jamaah itu lebih utama ketimbang dengan sholat sendirian dengan selisih 25 juz. Kalau hadis dari Abdullah bin Umar menggunakan kata darajatan, kalau yang kedua dari Abi Hurairah menggunakan kata juz'an. Kalau darajatan berarti kita membayangkan ada struktur dari bawah ke atas, tadi dari yang ekonomi sampai ke VIP. Tapi kalau juz'an boleh jadi itu dalam posisi yang sebenarnya sama, tingkatannya sama, tetapi jumlah kualitasnya yang berbeda. Begitu pula hadis yang diriwayatkan atau yang dimiliki oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dia mengatakan darajatan bi khamsin wa isyrina darajatan. Jadi ada 3 macam hadis. Hadis pertama bisab'in wa isyrina darajatan, yang kedua bi khamsin wa isyrina juz'an, yang ketiga bi khamsin wa isyrina darajatan. Tapi dari 3 hadis ini kesimpulannya adalah bahwa sholat jamaah itu lebih utama, lebih afdol, lebih banyak keuntungannya ketimbang dengan sholat yang hanya dilakukan secara individu. Di pondok-pondok pesantren mewanti-wanti agar santrinya tidak meninggalkan sholat jamaah selama 5 waktu itu. Kenapa ditekankan begitu? Karena sholat jamaah itu kadang-kadang memberikan dampak terbukanya otak kita. Jadi pikiran-pikiran kita itu yang tadinya bebel menjadi cerdas. Dalam sisi ekonomi, dalam sisi apapun itu biasanya dapat teratasi ketika kita wakil melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Itu diantara hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik sholat jamaah. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang menguasai jiwaku, laqad hamamtu, saya ingin an amro bihatobin, memerintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu. Fayuktatobu, kemudian kayu-kayu telah terkumpul. Tsumma amro bisholati, lalu saya perintahkan untuk melaksanakan sholat. Fayudzanulaha, dan saya perintahkan untuk adzan guna melaksanakan sholat. Tsumma amro rajulan, dan akan saya perintahkan seorang laki-laki fayu'ammun nasa, untuk mengimami orang-orang atau mengimami masyarakat. Tsumma ukhalifu ila rijalin, setelah itu akan saya datangi orang-orang la yashhaduna as-sholat, yang tidak mendatangi atau yang tidak hadir dalam sholat jamaah. Fa'akhraqa 'alaiha buyutahum, dan akan saya bakar rumah mereka. Ini kalau dibaca secara tekstualnya. Tapi apakah maknanya demikian? Ini sebenarnya adalah kiasan. Artinya betapa pentingnya
Kanjeng Nabi seolah-olah menggambarkan bahwa karena menuntut kita betapa pentingnya untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini bisa dilihat misalnya dari kata-kata selanjutnya. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu la yajda'i qansamina. Dan demi Allah yang menguasai jiwa saya, lau ya'lamu ahaduhum, kalau salah satu dari mereka tahu annahu yajidu irkan saminan, mereka akan menemukan tulang yang penuh dengan daging, au mirmamataini hasanataini, atau tulang-tulang rusuk yang tebal dengan daging-daging halus atau yang bagus, tulang-tulang rusuk yang bagus, la syahida al-isya'a, mesti mereka akan melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Jadi kata Kanjeng Nabi, demi Allah, lamunan sampeyan weruh, lamun sampeyan ngerti bahwa di situ ada tulang yang penuh dengan daging, bahwa di situ ada tulang rusuk yang baik, dua tulang rusuk yang baik, mesti kamu akan melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kata Kanjeng Nabi begitu. Dan terus kita sholat jamaah, apakah akhirnya menemukan daging-daging yang lemu misalnya? Kan enggak. Ini maksudnya apa? Kalau sampean itu tahu betul bahwa di situ ada manfaat yang luar biasa. Jadi tulang yang penuh dengan daging itu adalah ada kemuliaan, ada kemanfaatan, ada hikmah yang luar biasa. La syahidahan al-isya'a, maka pasti kamu akan tertarik dan akan melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati, berat-beratnya sholat, alal munafikin, bagi orang-orang yang munafik, itu adalah sholatul isya wa sholatul fajri, sholat isya dan sholat subuh. Jangankan sholat jamaah, sholat sendirian pun kadang-kadang sering ditinggalkan atau sering disusul, dikodok atau dicampur dengan sholat duha. Jadi karena tidur, bangun-bangun, sholat duha dibarengi dengan sholat subuh. Sholatul isya wa sholatul fajr di sini itu yang dimaksud adalah sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Walau ya'lamuna ma fihima atau huma walau hubban. Kalau mereka tahu ada manfaat, ada hikmah yang luar biasa di dalam sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh, atau huma walau habban, mesti mereka akan melaksanakan walaupun dengan cara merangkak. Karena apa? Karena ada melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, maka apapun halangannya itu dianggap enteng. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang buta, yang tidak bisa melihat, mendatangi Kanjeng Nabi, mendatangi Rasulullah SAW, dan dia ngomong. Sahabat yang matanya tidak melihat tadi mendatangi Kanjeng Nabi lalu bicara, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni, saya tidak menemukan penuntun yang dapat menuntun saya ilal masjidi, menuju ke masjid. Farokhosolahu, kemudian Kanjeng Nabi merukhsahnya, meringankannya. Kalau mawalla da'ahu. Nah, ketika sahabat yang tidak bisa melihat tadi, yang buta tadi, hendak mau pulang, dipanggil lagi oleh Kanjeng Nabi. Da'ahu faqala, kemudian Kanjeng Nabi ngomong, hal tasma'u an-nida'a bis-shalah. Nah, sekarang apa kamu dengar itu azan? Kemudian sahabat yang tidak bisa melihat tadi menjawab, qala na'am ya Rasulullah, saya mendengar. Qala fa'ajib. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, ya sudah, kalau begitu kamu harus melaksanakan
sholat jamaah. Rawahu Muslimun. Jadi ada seorang sahabat yang buta, tidak ada penolong bagi dia untuk mendatangi masjid, sehingga dia tertinggal sholat jamaah, dan dia matur kepada Kanjeng Nabi bahwa dirinya tidak melaksanakan sholat jamaah dengan alasan begini. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, ya sudah, tidak apa-apa. Nah ketika dia mau balik lagi adzan sholat, ditakoni Kanjeng Nabi, ente kurungu, ya wis, ayo sholat dikit, sholat jamaah dikit, dituntun nih Kanjeng Nabi. Itu menunjukkan bahwa sholat dari hadis ini dapat disimpulkan, bisa dimaknai sholat berjamaah itu adalah bagian dari kesunahan yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang juga diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bishawab. Sampai Isya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.